Ini kita lagi makan rujak cingur tila asli Tanggulangin, terkenal poli di Sidoarjo. Lihat tenang, bumbunya kawentel. Dari penampakannya udah kelihatan kalau rujak cingur enak ya kayak gini nih. Nggak nggak begitu teksturnya tuh nggak begitu banyak petisnya, tapi pas gitu loh bumbu rujak cingurnya. Oh gitu ya, jadi food vlogger ya. Oke, guys, aku Hmm, mau lepas masker dulu karena mau nyobain jadi food vlogger. Oke, aku tuangin dulu ya ini. Apa jenis? bumbu rujak, Rujak. bumbu rujak cingurnya. Kayak ini ya, masakan Jawa Timur itu terutama Sidoarjo, Mojokerto, apalagi Pandaan kayak gitu-gitu ya. Itu tuh kayak pedes-pedes gitu nggak sih, Mas? Iya, harus ada pedes-pedesnya biar nggak enak. Benar-benar. Terus ada pedesnya supaya ningkatin selera makan sih. Jadi kalau Hmm. belum tahu tadi teman-teman, ini kita nyobain Hmm. rujak cingurnya. Mbak Tila, Tanggulangin. Asli khas Sidoarjo, udah legend banget. Yes. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain, kalau nanti waktu datang ke Sidoarjo harus nyobain ini ya, Mas ya. Gimana Mas? Berarti rujak cingurnya ini bisa dibilang enak. Halo, 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 Sobat IndiHome. Kembali lagi di acara kita, podcast kita yaitu Ngobdar. Ngobrol inspiratif dari Sidoarjo. Kali ini tetap sama aku lagi, Apri Roh. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial banget. Pasti semua udah pada tahu. Full vlogger, content creator, TikTok. influencer di TikTok, di Instagram, dan di platform-platform lainnya. The one and only, Almas Kol. Halo, Halo, Mas. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya? Baik banget. Jadi aku lihat nih, kan Mas Kol ini adalah content creator, food vlogger di berbagai platform ya, tapi ada di TikTok, terus ada di Instagram dan lain sebagainya. Nah, Almas Kol nih, bisa diceritain nggak sih sebenarnya gimana nih asal muasalnya bisa jadi food vlogger, content creator? Oke, pertama pertama aku konten di TikTok ya, Mas Apri. Pertama itu di TikTok, tapi kontennya sebenarnya nggak makanan pertama. Pertama itu aku ngerekamin bapakku, kelakuannya bapakku yang lucu-lucu. Oke. Kayak Fadil Jaidi gitu loh. Oke, iya. Mau ngomong gitu. Lucu-lucu, heeh. View-nya banyak banget, 1M. Masuk FJP terus lah. Terus kalau ngontenin bapakku terus, otomatis harus nyari konten terus dong. Dan itu kayaknya susah banget. Akhirnya aku iseng-iseng buat konten review makanan sih akhirnya dengan caraku sendiri pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa pertama itu konten eh, review makanan dan yang lihat rame, orang pada suka tuh. Orang sekitaran Jawa. Pokoknya yang bahasa Jawa lah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Awal-awal aku dari pasar itu dulu banyak yang komen bahasanya lucu, medok dan relate relate sama sehari-hari. Terus aneh-aneh kosakatanya. Dari situ sih akhirnya buat video lagi, rame ditonton banyak orang dan dari situ ketagihan dan banyak followers. Luar biasa. Sampai sekarang followersnya berapa, Mas? Di TikTok itu 870.000. Wow. Kalau di Instagram masih 60.000 sekian. 800.000 K menuju 1 million ya. Insya Allah tahun ini doakan. Tahun ini ya. Masih ada sebulan lagi nih ya. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi bisa, target. bisa, pasti bisa. Oke, Mas Kol, tadi ada beberapa poin sih yang menarik nih. Tapi aku mau tanya dulu. Dulu memulainya untuk jadi food vlogger ini kapan nih? Apakah udah merintis dari tahun lalu atau masih beberapa bulan? Jadi gini, dari kecil itu keluarga aku basicnya emang usaha makanan, usaha catering, jual makanan nasi kotak, kue basah dan lain-lain. Otomatis dari kecil udah tahu nih makanan apa aja, macam-macam varian banyak makanan. Akhirnya ya wes dikontenin aja sih. Terus mulainya di tahun lalu akhir tahun lalu 2020. Berarti hampir setahun ya? Setahun lebih. Setahun itu nge-growing followers dari 0 sampai sekarang 800K. Growingnya dari konten tadi, konten bapakku. Dari 0 sampai 40.000 follower. Itu akhirnya aku konten makanan dan rame. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Apa ya, jadi dari awal Almas Kol ini
belum ini ya langsung tahu nih, oh kayaknya gue harus ke food deh kayak gitu. Belum. Ke kuliner dan belum kayak gitu kan ya, tapi Belum. emang Mas Kol ini mencoba-coba dulu nih teman-teman sobat Indihome dimanapun berada, kalau misalnya pengen atau mau nge-create konten, kita tuh harus inilah ya istilahnya kalau kita itu iterasi, nyoba-nyoba dulu. Jadi yang ya itu sih ya, jadi yang pengen kamu dikenal dan rame jadi konten kreator, keahlianmu apa lempar aja dulu. Benar. Pokoknya apa lempar aja dulu. Ntar pasti ada deh satu yang rame. Itu baru ditekunin di situ. Jadi mungkin pesannya gini teman-teman, coba-coba dulu aja, cari tahu sebenarnya yang disukain market dan juga yang passion kita itu apa gitu kan ya. Yang di sekitar kita dulu aja, misal kamu nggak harus meskipun kamu jadi karyawan pun kamu bisa jadi konten kreator. Kontennya di sekitarmu loh. Apa? Di sekitar pekerjaanmu gimana. Bener. Jadiin konten itu orang pasti penasaran. Misalnya di instansi apa, gimana sih pekerjaannya, gimana sih ini dan itu, pasti banyak lah yang bisa kita kulik. Benar. Jadi kalau misalnya mau bikin konten, intinya adalah yang deket-deket dulu aja. Yang deket-deket dulu. Terus yang penting kita tuh storytellingnya oke ya. Maksudnya kita tuh punya cerita nih untuk bisa dikasih ke orang-orang kayak gitu. Benar. Mas Kol, kalau kita kan berarti udah setahun ya jadi content creator ya, Setahun secara lah, profesional nih. Right. Secara. Nah itu dari dulu boleh diceritain nggak struggle-nya di awal itu seperti apa? Banyak yang nge-underestimate nggak? Jelas pasti. Gimana? Apa ya? Di awal kalau kita masih belum punya nama kayak sekarang itu, kamu itu ngapain sih video kan? Orang pasti ngapain buat kayak gitu itu. Banyak yang pasti underestimate kayak gitu, dan orang bilang pasti alay lah, apalah ya kan pasti. Dan pada waktu kita udah naik, mereka bakal tahu lah. Kita nggak usah jelasin yang panjang lebar, udah bikin video, bikin konten apa dulu. Intinya kalau kita udah naik dan dikenal, mereka pasti bakal tahu sendiri, terjawab sendiri deh. Terus aku mau tanya lagi terkait hate comments nih. Oke. Terus Almas kau sendiri nge-overcome-nya gimana? Mengatasi hate comment? Di awal-awal sih tak jawabin, tak jawabin. Bla bla bla, kayak yes dijawab aja. Misalnya dia komen bahasamu lo pakai bahasa yang Indonesia yang baik dan benar dong, kan kontenku kan pakai bahasa Jawa nih mas. Jadi ya tak jelasin aja panjang lebar, kayak ya kan di awal aku udah dari bahasa Jawa, bla 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 bla. Sebenarnya itu nggak usah sih. Dulu emang aku masih belum tahu kan cara ngadepinnya. Sekarang udah nggak usah dijawab. Mereka itu cuma caper sebenarnya mas. Pengen kita itu ngebales komennya aja. Sebenarnya cuma itu aja sih. Mereka tuh hate comment sebenarnya bukan kemauan. Ada yang dari kemauan dia, ada yang dia sengaja untuk kayak gitu supaya kita balas aja. Kayak gitu sih. Ya wes gak usah direken lah. Ya wes tetep aja buat video. Toh ada sisi yang suka, ada juga yang nggak suka, kan pasti semuanya. Pasti kayak gitu ya. Itu setuju banget sih. Jadi kalau misalnya ada komen-komen yang nggak enak, itu nggak usah terlalu dimasukkan ke hati ya. Mungkin kita bolehlah ngebaca, mungkin ada beberapa komen yang emang konstruktif nih, Almas Kol ya. Tapi ada beberapa juga nih, nggak beberapa sih, pasti banyak juga yang hate. Tapi aku yakin yang support kita tuh lebih jauh lebih banyak. Yes. Oke, Almas Kol, kalau kita ngomongin jadi food blogger nih di era pandemi seperti ini, tantangannya seperti apa? Kan kita tahu ya, selama ini tuh beberapa bulan ke belakang, hampir setahun lah ya, itu kan kita nggak boleh keluar nih. Dine in itu nggak boleh. Itu ngefek nggak ke Almas Kol? Ngefek sih. Jadi di awal nggak boleh keluar itu, ya itu tadi kan harusnya prokes diperketat. Jadi aku syutingnya biasanya bisa tiap hari, ini jadi aku bener-bener nggak tiap hari. Jadi seminggu beberapa kali aja. Terus pas aku syuting ke restonya atau kedainya atau warungnya itu bener-bener aku harus izin dulu ke orangnya, dalam artian tanya-tanya dulu prokesnya gimana, ini dulu baru aku bisa mulai atau bisa makan di situ atau enggak. Jadi bedanya dari sebelumnya kan kita nggak asal masuk terus izin dan langsung, kita harus izin prokesnya apa-apa. Itu sih kendalanya pas pandemi. Tapi sampai sekarang alhamdulillah lancar, dalam artian lancar, nurutin prokes aja udah gitu, konten biasa. Berarti secara dalam menjadi content creator pun agak ada shifting ya, perubahan dikit harus ya? Harus sih. Harus ada, tapi
ikut. Mm-mm. Tapi tetap bisa ngonten kan ya? Tetap bisa, Tetap cuma produktif. lebih itu tadi sih prokesnya lebih ketat aja dari biasanya. Peraturannya lebih banyak juga sih. Mas Kol, ini pertanyaan yang sebenarnya umum banget tapi sering banget ditanyain. Kalau misalnya kita pengen jadi content creator nih, apakah kita tuh harus punya device yang pro banget? Itu pertanyaan sering sih, tapi kebanyakan sekarang semuanya udah pakai HP loh. Aku dulu cuma pakai HP, sekarang kan udah di banyak gear-gear sekarang. Dulu awal-awal cuma pakai HP aja. Jadi nggak usah ribet mikirin aku harus pakai ini. Wes syuting dulu aja, lempar dulu aja, tapi nggak asal ngelempar apa gitu. Jadi sebelumnya tuh disiapin apa yang mau di konten, di syuting aja pakai video HP, terus upload aja. Udah, nggak usah semakin apa ya, semakin mikir pakai aku harus beli kamera ini, harus beli ini. Kita nggak akan maju-maju, nggak akan ngelempar konten kita, nggak akan dilihat orang. Jadi semakin kita mikir semakin lama dan nggak jadi-jadi sih menurut Kak gitu. Mas Kol, aku pengen tanya nih, bagaimana atau tips and tricksnya cara produksi ala Mas Kol nih? Nah, jadi kalau riset sih, aku dari kecil kan udah dicekoki kuliner-kuliner sekitar Sidoarjo, Surabaya. Otomatis aku tahu nih makanan dan tempat makan apa yang rame, legend, khusus samperin orang-orang buat makan. Jadi di awal aku cari nih tempat makan yang bener-bener bukan terkenal sih, apa ya? Pertama itu orang kan suka yang murah enak kan Mas ya. Jadi aku carinya yang legend, yang rame, yang murah, dikontenin dan di situ. Jadi orang pasti tertarik buat di situ sih. Jadi terus masalah kayak tadi pertanyaannya angle dan lain-lain, aku nggak ada skrip sih. Jadi aku begitu sampai tempatnya, lihat tempatnya langsung bayanganku langsung apa yang harus tak lakuin langsung muncul Mas. Jadi kok nanti ngontennya di tempat yang mana ya, sudut yang mana ya, terus menunya apa aja ya, terus pengambilan, karena itu tadi karena udah lama aku jadi udah tahu pengambilan yang bagus kayak gimana. Ya, jadi itu adalah salah satu ini ya hasil dari selama setahun konten ya. Kita tuh belajar tuh di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa apa ya istilahnya knowledge atau skill editingnya itu belum mumpuni, pengambilan gambarnya belum oke. Aku di awal pakai HP loh editing. Sekarang kombinasi HP sama laptop. Tuh kan. Berarti pakai HP aja, pakai aplikasi VN itu udah bisa. Seorang Mas Kol aja dengan followers 800.000K menuju 1 million, insya Allah tahun ini ya Mas ya. Amin. Itu tuh mengawali bikin konten itu pakai device yang simpel-simpel aja. Right. Simple. Mas Kol, aku boleh diceritain nggak suka dukanya jadi food vlogger, jadi content creator di kuliner, bidang kuliner itu seperti apa? Suka duka. Apa ya? Sukanya dulu kali ya, sukanya dulu. Sukanya tuh jadi banyak cerita dalam artian sekarang nih aku banyak orang yang udah kenal, dalam artian aku masuk nih pengen ngonten, Brad. Udah tahu nih aku, terus pas mau bayar nggak disuruh bayar. Serius. Gue mau deh kalau gitu ya. Terus makan gratis kan. Sukanya juga kita juga jadi banyak tahu makanan yang belum kita makan juga. Terus banyak dikenal orang. Maksudnya dalam artian apa ya? Aku banyak banget nilai. Jadi intinya aku sering review misalnya warung A. Jadi setelah warung A tak review, alhamdulillah rame. Aku balik lagi bener-bener kayak orangnya langsung, Mas, alhamdulillah Mas, makasih, bener-bener kayak gitu langsung nyentuh hati banget. Sampai apa ya? Sampai pas aku datang lagi tuh sampai orangnya ngasih uang amplop buat iki loh Mas, buat sekedar, dan sampai kayak gitunya loh. Sampai aku serius jadi kayak nggak usah Bang, nggak usah, sampai saking ramenya mungkin. Jadi sampai enggak sih Mas, sampai kayak nggak expect sampai kayak gitu loh respon. Jadi terus orang-orang pas aku makan juga Mas Kol yang ini, jadi lebih banyak orang nyapa aku dan berbagi cerita dalam artian, Mas, aku loh kemarin nyamperin tempat makan yang samperin di sini, alhamdulillah enak Mas, makasih ya. Jadi banyak tempat rekomendasi. Jadi kayak gitu sih sukanya. Itu adalah sukanya. Kita bisa kasih positif impact ke banyak orang. Dukanya nih gimana? Dukanya jadi ada yang orang suka pasti, Mas, ada ketemu Mas, opo kemarin yang sampean rekomendasikan makanannya gak enak, bla bla bla. Kayak langsung orang langsung di depan gua,
Mas Almas ya kemarin loh saya nyoba gini kan apa ya, itu masalah balik lagi ke selera dan yang diomongin itu warungnya juga rame gitu loh, otomatis yang mau warung rame terus gak enak itu selera sih menurutku. Terus itu salah satunya juga. Terus aku sekarang juga apa ya, aku tuh pengennya nah tiap hari ngonten tapi aku juga punya usaha mas, jadi kayak aku pengen tiap hari ngonten juga ngurus usaha, jadi bukan duka sih, kayak masih cari challenge ya, tantangan ya. Terus juga apa namanya, ada juga pas kita nyoba terus makanan itu nggak enak mas, nggak enak, dan otomatis aku nggak bisa dong bilang nggak enak itu. Terus itu gimana tuh kan misalnya kan gini kan, sebagai content creator nih, sebagai influencer, otomatis opininya Almaskol itu bakal di highlight banget nih sama orang-orang kan. Apakah, di situ apakah harus jujur mengakalinya dengan cara misalnya makanannya nggak enak nih, aku dibahasnya tuh otomatis tempatnya yang luas, terus porsinya yang banyak, tabas kan aku nggak bohong, porsinya banyak, tapi aku nggak bilang yang enak, sedep dan lain-lain. Apa ya? Kalau orang udah lama di videoku udah tahu kalau yang benar-benar enak itu mesti ada kata-kata wah enak Ci. Jadi itu itu benar-benar udah approve ya itu. Approve. Ya? Dan aku nggak bisa dong langsung gamblang ngomongin kalau udah ada kata-kata enak Ci berarti enak. Kalau enggak enak, nggak mungkin dong nyebut kayak gitu. Jadi kayak aku melihat dari sisi kelebihan dia yang lain. Jadi makanan itu dalam arti porsinya yang banyak, terus tempatnya yang bagus. Pokoknya positifnya dari makanan itu dari sisi lain lah. Berarti basically review dari Almaskol ini pure ya, jujur ya, nggak dibuat-buat ya, kayak gitu. Almaskol, harapannya ke depannya nih apa lagi nih? Yang pengen dicapai nih? Harapannya sih aku juga usahaku ini, aku kan juga punya usaha, sama kontenku di TikTok tentang food vlogger ini dapat jalan bareng. Dalam artian aku punya manajemen yang punya kru yang tambah banyak, bisa menghandle konten TikTokku sama usahaku, terus juga aku menambah gear lagi biar lebih hasilnya di video bagus. Pokoknya ini mengembangkan usaha sama TikTok kulinerku deh. Itu sih. Sip. Almaskol, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke mungkin ada pesan-pesan nih dari Almaskol buat teman-teman di luar sana, buat sobat IndiHome dimanapun berada yang ingin memulai karirnya sebagai content creator. Silahkan. Buat sobat IndiHome yang ingin memulai membuat konten atau content creator, nggak usah mikir di awal. Kayak itu tadi, balik lagi. Kebanyakan orang di awal pengen buat konten itu takut akan di sekelilingnya itu, teman-temannya itu ngehujat dia, mas. Itu nggak usah dipikirin. Udah upload aja. Misalnya cover lagu, upload. Terus butuh apa ya, kameraku jelek, HP-ku jelek, nggak usah pakai seadanya HP-mu, di konten keahlianmu apa, lempar aja langsung. Terus kamu bingung nih, bikin aku apa ya, kontenku yang pengen tak tonjolin dari aku apa ya, aku gak iso olahraga, gak iso musik, gak bisa apa. Di sekitarmu kon iku lapo, kon misalnya kerja, ya bahas lingkungan kerjamu bisa loh, sekarang itu kayak tips apa bla 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 bla, terus vlog bisa, lempar aja dulu lah, pokoknya nggak usah terlalu banyak mikir. Itu sih. Nggak usah terlalu banyak mikir, bos. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan ya kalau dipikirin. Nggak jalan-jalan. Just do it. Oke, Almaskol, thank you so much. Makasih banyak udah diundang. Ya. Aku yang makasih udah diundang ke sini. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Almaskol. Siap. Oke, sobat IndiHome, itu tadi obrolan seru kita sama food vlogger, sama content creator, influencer Almaskol, dan I hope kita apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua sobat IndiHome dimanapun berada. Saya April Hadi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa di Ngobdar episode selanjutnya. Bye.